Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfamart, selamat datang kembali di Cara Cahaya Ramadan. Alhamdulillah sehat selalu semuanya ya. Mudah-mudahan lancar ibadahnya, puasanya di bulan yang suci ini. Alhamdulillah. Kita pengen bahas suatu fenomena nih, yaitu kebiasaan yang di Indonesia kita tahu itu rutin dilakuin, bahkan sampai ada yang susun jadwal itu untuk bukber selama sebulan penuh ya. Sedangkan asa jarang denger gitu ada orang yang udah susun jadwal untuk sebulan penuh sholat tarawih. Nah itu dia ya. Dan itu bisa sama reuni teman SMP, ada reuni teman futsal, ada reuni teman gibah atau teman apa lagi misalkan ya. Maka ini harus kita atur ya. Kita akan bahas satu persatu gini. Kok kan silaturahmi itu amalan yang luar biasa dan salah satu keutamanya adalah memanjangkan usia. Apakah betul? Betul kalau bicara ke situnya mah. Dulu dikisahkan, diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dikasih tahu oleh malaikat maut ada pemuda yang dia lihat usianya tinggal sebentar lagi. Singkat cerita, lewat berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sekian waktu, ketemu lagi yang pemuda itu. Nabi Ibrahim heran loh, bukannya waktu itu sudah diharuskan wafatnya sudah datang, ajalnya sudah datang. Maka dikasih tahu lagi oleh malaikat maut karena waktu itu si pemuda itu menyambung tali silaturahmi dengan orang yang tersayang ya. Jadi memang ada keutamaan tentang silaturahmi. Tapi ingat, kita dalam beribadah itu tuh ada prioritasnya. Ketika kita akhirnya niat silaturahminya benar-benar hanya untuk bukbernya, hanya untuk silaturahmi, dan juga prioritasnya dijaga, sholatnya dijaga ya. Dan juga ketika ngobrol, obrolannya dijaga, nggak jadi malah jelek-jelekin orang, gibahin orang, julitin orang. Memang kalau kayak begitu, bismillah, insya Allah bisa dapat kebaikan. Makanya mungkin diarahkan aja sih, janjian bukbernya disesuaikan, waktunya sholat, isinya pun daripada sekedar ngomongin atau pencapaian atau pamer atau naudzubillah malah jadi ria, silakan. Kalau misalnya mau ngadain pengajian, kumpul sama anak yatim, berbagi dengan saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, itu juga jauh lebih baik lagi. Karena sekali lagi, sesuatu hal itu memang bisa jadi baik asal tadi ya tujuannya juga jadi kebaikan. Bahkan jangankan silaturahmi yang baik, sebetulnya sesuatu yang boleh dalam Islam itu juga bisa jadi kebaikan. Kayak contoh orang makan ya. Ada orang yang makan cuma muasin perutnya doang. Pokoknya gimana caranya aku harus kenyang. Dan ya udah, ketika udah kenyang udah aja tidur doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi ada juga orang yang makan, teman-teman, dia makan tujuannya supaya sehat. So, kenapa dia pengen sehat? Karena setelah sehat aku bisa ibadahnya total maksimal di hadapan Allah. Kan kalau sakit ibadahnya jadi nggak maksimal. Mau umroh nggak bisa, mau puasa juga nggak bisa, mau sholat juga jadi nggak bisa berdiri, harus sambil duduk. Maka kan pahalanya berkurang juga ya. Maka bismillah, kalau pengen benar-benar maksimal, pengen sehat, ya makan juga bisa untuk jadi pahala. Nah ini tinggal silaturahminya ini jangan dikotori. Apalagi kadang kita bilang ya aduh giliran diajak tarawih males, tapi giliran bukber semangat. Silaturahminya dengan cara seperti itu, begitu kumpul juga ya punten mohon maaf akhirnya sibuk dengan kostum. Kadang akhirnya kostumnya nggak ada yang baru, maksain beli lagi yang baru, duitnya nggak ada, bela-belain nyicil dulu, minjem lagi dulu. Apalagi kadang minjemnya dengan cara riba lagi dibayarnya, ya Allah malah jadi naudzubillah. Begitu akhirnya kumpul ketemu malah cuma bicara tentang wah ini pencapaian dan segala macam. Silakan sih sebetulnya bukan nggak boleh, tapi ya sekali lagi lah jangan sampai malah jadi dosa. Lagian kan kalau berkumpul juga menyesuaikan. Kita nggak harus misalkan di kafe, restoran yang mahal, yang bagus. Bahkan juga bisa loh misalkan kumpul aja misalkan di rumah dengan orang-orang yang tersayang. Di rumah kan nanti gimana kok makannya, mesennya kayak gimana. Kan jangan khawatir. Kan sekarang sudah ada Inspiresep dari Al-Fagif. Masya Allah. Dan ini Masya Allah ada sekian banyak resep-resep inspiratif full, bahkan nanti kalian bisa buka di aplikasinya itu 30 hari teman-teman. 30 hari. Misalkan klik di day one, ada menu apa, itu berikut cara bikin, bahan bakunya, harus berapa sendok makan, berapa sendok teh, berikut juga bahan-bahan bakunya itu bisa dibeli di Al-Fagif. Dan gak usah kemana-mana kalau udah pakai Al-Fagif, tinggal ditunggu datang ke rumah. Mudahkan banget kan, kita bisa kumpul dengan orang-orang tersayang. Enaknya kalau di rumah gimana? Kita bisa sekalian sholatnya di situ. Kalau udah di rumah gimana? Dipakai sholat, kan berkah. Dulu di zaman Nabi ya, Nabi itu sampai diminta untuk tolong sholat di rumahku wahai Rasul, tolong sholat di rumahku wahai Rasul. Jadi berkah, kita kira silaturahminya di rumah, kumpul kekeluargaan, rumahnya juga dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat bareng-bareng ya. Juga tanpa harus ya di luar sana, kan kadang ya mohon maaf ya, apalagi dengan ibu kota yang begitu besar macetnya, kadang ya udah acara di sana cuma setengah jam, tapi untuk perjalanan menuju ke sananya bisa 1 jam.
pulangnya apa lagi? Akhirnya jadi gimana? Gak sholat maghrib, gak sholat isya. Nyampe rumah udah waktunya sholat taraweh. Mau taraweh sendiri nggak bisa bacaannya. Maka udah telat ketinggalan sama imam. Akhirnya malah jadi cuman isya doang. Itu kayak kuliah kulhu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina. Kan jadi, yuklah. Sayang soalnya. Kapan lagi gitu loh Ramadan kita ada bulan dimana kita sebulan penuh malam bisa sholat, berjamaah, tarawih, beramal soleh. Terus abis cuman gara-gara ya tadi yang sebetulnya tidak wajib juga. Boleh mah boleh, sekali lagi silakan. Ini ya makanya balik lagi tradisi lah. Tradisi itu boleh nggak kok boleh selagi tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa. Puasanya juga kan kalau gibah jadi tercoreng. Mungkin puasanya nggak batal kalau gibah, kalau dusta. Tapi kan pahalanya jadi hilang, gak laku. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya di hadis riwayat Imam At-Tabrani. Saya tahu juga di riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah gak butuh tuh dengan puasanya orang yang seperti itu. Gibah, dusta, kita ketemu orang teman tahu-tahu mukadimahnya langsung, tahu nggak? Wah udah langsung tuh pengen ngebahas aja. Sedangkan kan rugi dong. Puasa udah, lapar haus udah. Tapi nggak jadi pahala sama sekali. Gara-gara kita hancurkan dengan gibah. Yang mungkin kalau misalkan kita nggak sekedar silaturahmi yang akhirnya tidak kita filter ya kira kumpul-kumpul doang yang bikin kita nggak sholat, lalai, apalagi malah jadi gibah. Kalau kita nggak lakuin itu mungkin pahala puasa kita bisa sempurna, bisa terjaga. Oke, bismillah ya. Kalau tadi sudah kasih solusinya, kalian bisa bikin resep sendiri, masak sendiri, tinggal lihat di Alfagif. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita dan juga menginspirasi kita, sahabat-sahabat Alfamart. Dan itulah episode kita di Cara Cahaya Ramadan di kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.